Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas suatu topik baru untuk memenuhi tugas pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Arlia Melati Putri, dan rekan-rekan saya, Anggun Harum Melati, Arvina Frida Karela, Arina Khairunisa, dan Aprilia Nurul Puji Lestari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Yuk kita simak seperti apa sih lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak. Karena itu, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Hal ini bisa terwujud kalau semua pemangku kepentingan pendidikan bahu-membahu memenuhi kebutuhan anak. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam proses pembelajaran yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Faktor yang pertama yaitu adalah dari pendidiknya atau guru, yang kedua adalah dari pelajar atau siswa, dan faktor lain yang tak kalah penting dalam mendukung kesuksesan pada proses pembelajaran yaitu adalah lingkungan belajar. Apa itu lingkungan belajar? Menurut Baharudin 2007 dalam Ningrum 2013, lingkungan belajar merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan dan memberikan pengaruh bagi siswa dalam proses belajarnya. Lingkungan belajar ini sangat penting karena akan mempengaruhi kegiatan belajar dan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Lingkungan belajar ini harus didesain agar mendukung kegiatan belajar, memperkaya motivasi belajar siswa, dan membantu siswa bersekolah dengan memiliki kenyamanan dan memiliki ketertarikan dalam belajar. Lingkungan belajar ialah kondisi yang dapat memberikan pengaruh terhadap subjek yang terlibat dalam proses belajar mengajar, terutama pendidik atau guru dan peserta didik atau siswa yang secara langsung menjadi pusat dari proses pembelajaran itu sendiri. Sebagai tempat dan kondisi yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa, lingkungan belajar ini terdiri dari lingkungan fisik sekolah, sarana dan prasarana, sumber belajar, media belajar, suasana belajar, dan lingkungan sosial serta keluarga. Apa itu lingkungan belajar? Lingkungan belajar adalah suatu lingkungan yang berpengaruh terhadap proses belajar, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan belajar dapat mempengaruhi individu dan sebaliknya. Individu juga dapat mempengaruhi lingkungan. Lingkungan belajar seperti sarana dan prasarana, luas lingkungan, penerangan, dan kebisingan memiliki pengaruh yang besar terhadap penilaian menyenangkan atau tidaknya lingkungan belajar, sehingga dapat mempengaruhi motivasi dan proses pembelajaran. Di dalam lingkup sekolah, pengelolaan kelas yang kondusif adalah salah satu contoh nyata untuk menciptakan lingkungan belajar mengajar yang efektif. Kelas yang kondusif ditujukan agar proses pembelajaran di dalam kelas dapat dikendalikan atau dikontrol dengan baik, sehingga menciptakan rasa nyaman bagi siswa dari sisi psikologis sehingga mereka siap untuk belajar. Manfaat lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Yang pertama yaitu mampu meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Belajar adalah salah satu kegiatan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, sehingga sangat sulit untuk dilakukan jika dilakukan di tempat-tempat yang kurang kondusif, seperti di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat yang tidak bersih, atau tidak nyaman dan aman tentunya. Nah, untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar, salah satunya adalah dengan kondisi kelas atau lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga anak mampu berkonsentrasi dan juga fokus dalam pembelajaran, sehingga materi pembelajaran akan mudah diterima dan mudah diaplikasikan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengurangi tingkat stres dan ketegangan. Ketika keamanan dalam lingkungan belajar itu dapat dipercaya, dapat dirasakan oleh peserta didik bahwa ini aman, tidak ada gangguan dan lain sebagainya, tidak ada desakan atau tidak ada misalkan bullying. Nah, itu maka peserta didik akan terkurang gitu tingkat stresnya, akan mengurangi tingkat stres pada peserta didik. Jadi peserta didik akan mudah menerima materi karena lebih rileks dan lebih nyaman, tidak merasa stres dan tertekan. Nah, tentu kondisi ini
sangat dibutuhkan. Salah satunya yaitu dengan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Artinya nyaman bukan hanya sekedar bersih, melainkan juga nyaman itu rileks ya, wangi, harum, kemudian aman juga dari gangguan-gangguan atau tekanan-tekanan guru itu sendiri atau teman-teman sebayanya, seperti itu. Nah, pada tingkat stres dan ketegangan ini ada beberapa trik untuk membuat peserta didik mengurangi tingkat stres dan ketegangannya, yaitu misalkan kita membuat target akademik yang terukur, di mana siswa diminta untuk membuat target akademik yang terukur. Bahkan target nilai setiap siswa itu tidak harus sama gitu, tidak harus sama sekian-sekian, tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Maka mereka akan lebih rileks dalam menerima materi pembelajaran, sehingga tidak merasa tertekan dengan harus mencapai target yang sekian. Nah, tidak, karena targetnya sudah disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian ada juga tips lain, yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang variatif. Misalkan siswa juga bisa membuat jeda sekitar 10 menit, itu untuk waktu belajarnya itu diganti dengan kegiatan yang lebih santai. Sekarang sudah sering dilakukan ice breaking. Nah, itu salah satunya supaya menghilangkan ketegangan pada peserta didik. Selain itu juga pendampingan dan pelayanan bimbingan atau konseling. Misalkan pada siswa-siswa tertentu yang terlihat berbeda dengan siswa yang lain, kita bisa melakukan pendampingan, pelayanan bimbingan ataupun konseling. Karena kan di guru SD tidak ada ya pelayanan bimbingan atau konseling alias guru BK. Kita bisa sebagai guru kelas menjadi guru bimbingan atau konseling bagi peserta didik. Takutnya mereka tidak merasa nyaman karena ada bullying dan lain sebagainya. Nah, kemudian lingkungan belajar yang aman dan nyaman juga mampu menciptakan pembelajaran itu lebih efektif dan efisien. Ketika pembelajaran sudah efektif, maka waktu yang digunakan pun akan efisien. Tidak butuh waktu banyak untuk menyampaikan materi dan untuk peserta didik menerima materi, karena mereka bisa fokus, karena mereka bisa merasa nyaman, tenang, fokus, sehingga menerima materi itu tidak membutuhkan cukup waktu yang panjang. Dengan singkat saja mereka bisa mengerti. Artinya dengan begitu akan lebih efisien dalam penggunaan waktu dan tentunya efektif, karena lingkungan belajar yang aman dan nyaman membuat mereka fokus sehingga pembelajaran akan tercipta lebih efektif. Nah, dan juga yang terakhir meningkatkan gairah untuk belajar. Ketika kita menciptakan suasana pembelajaran ini menarik, nyaman, tidak hanya dalam bentuk fisiknya, misalkan kursi mejanya rapi, bersih dan lain sebagainya, tapi juga secara sosialnya anak nyaman dengan kita sebagai guru untuk menjadi pendidiknya, untuk menjadi motivator, fasilitator gitu kan. Maka anak akan tertingkat gairah belajarnya, itu akan termotivasi. Nah, ini juga salah satu dari lingkungan belajar yang kita ciptakan, yaitu aman dan juga nyaman. Dampak negatif lingkungan belajar yang tidak aman dan tidak nyaman. Yang pertama, akan menurunnya konsentrasi dan fokus belajar siswa apabila ketidaknyamanan atau kekhawatiran akan keamanan, sehingga ini akan mengganggu proses pembelajaran dan tentunya akan mempengaruhi hasil pembelajaran. Selanjutnya, meningkatkan tingkat stres dan kecemasan siswa apabila ternyata dalam proses pembelajaran, lingkungan belajar tidak mendukung untuk keamanan dan kenyamanannya. Misalkan terlalu tegang dalam pembelajaran, terlalu ada tekanan, sehingga akan timbul tingkat stres dan kecemasan siswa. Ini tentunya dapat menghambat proses belajar dan kesejahteraan mental siswa tersebut. Selain itu juga ada potensi terjadinya konflik antara siswa atau dengan guru akibat ketegangan dalam lingkungan yang tidak aman tersebut. Misalkan siswa merasa tertekan dengan model pembelajaran yang guru gunakan, atau siswa antar siswa mengalami bullying. Nah, itu juga akan mempengaruhi, kan itu berarti timbul ketidaknyamanan dalam pembelajaran karena siswa merasa terganggu atas siswa yang lainnya. Nah, ini juga dapat mempengaruhi ketegangan dalam pembelajaran sehingga mempengaruhi hasil belajar. Kemudian menurunnya motivasi belajar dan partisipasi siswa karena merasa tidak nyaman atau tidak aman tersebut. Ketika siswa merasa tidak aman, tidak nyaman, maka motivasi belajarnya otomatis akan menurun, apalagi partisipasinya. Pasti dia merasa saya tidak mau ikutan saja kalau begini gitu kan, karena merasa tidak aman dan nyaman. Sehingga lingkungan belajar ini ternyata amatlah penting dalam proses pembelajaran. Maka dari itu guru harus berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman.
Baik, selanjutnya cara menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ada 4, yaitu yang pertama menata ruang kelas. Nah, ruang kelas di sini ditata dengan sedemikian rupa. Mungkin, yang, badannya agak pendek itu berada di depan, yang, tinggi berada di belakang, atau, membentuk, liter U dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua, kondisikan lingkungan di luar kelas. Nah, berarti lingkungan di luar kelas juga harus dikondisikan, bersih, rapi gitu, sejuk, ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Nah, yang ketiga itu ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, ini bisa, dikombinasikan dengan metode ataupun strategi yang disiapkan oleh guru, baik itu medianya, eee, mungkin, medianya berupa video atau gambar, mungkin strategi belajarnya itu, pengalaman belajar yang menyenangkan, yang anak aktif ikut dalam, memecahkan masalah begitu ya. Nah, yang keempat, jalin komunikasi yang baik dengan siswa. Berarti, baik, guru dengan siswa itu, berkomunikasi dengan baik ya, tidak dengan marah-marah gitu, bisa, sharing gitu. Baik, selanjutnya bagaimana peran guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman? Nah, di sini kita akan bahas nih bagaimana peran guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang pertama itu guru sebagai pengelola kelas. Nah, berarti di sini kita sebagai seorang guru itu harus dapat terampil dalam memanage kelas kita bagaimana ya. Lalu guru sebagai fasilitator. Nah, berarti di sini kita sebagai guru itu dapat memberikan hak-hak yang, harus didapatkan oleh siswa gitu ya. Eee, Salah satunya lingkungan belajar yang nyaman atau, pendidikan yang baik ya, berupa teknologi mungkin yang ada di sekolah itu ya. Nah, kita bisa pakai, gunakan untuk diberikan kepada para siswa saat proses pembelajaran. Lalu guru sebagai mediator, selanjutnya guru sebagai motivator. Nah ini, jadi kita tidak hanya memberikan, materi saja ya, tapi nasehat, semangat agar, para siswa ya terbangkit nih semangatnya dalam belajar, untuk mengejar cita-citanya, begitu ya. Lalu selanjutnya guru sebagai informator. Iya, berarti guru memberikan semua informasi-informasi baik itu tentang pembelajaran maupun tentang teknologi atau, kehidupan sekarang nih bagaimana keadaannya gitu. Nah jadi, bisa sharing-sharing mengenai semua hal. Baik teman-teman, itu dia yang bisa kami sampaikan dari kelompok satu mengenai, lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Semoga berkenan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.